sama dengan RRI. Nah, kali ini kita akan menuju ke Tiongkok untuk mengetahui seperti apa aktivitas warga negara kita di sana, terutama para pelajar kita di Tiongkok dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Kami sudah bersama dengan Siti Nurmalasari, anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Tiongkok. Siti, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Bagaimana kabarnya di sana, Siti? Alhamdulillah baik. Baik ya. Berapa jam puasa di Tiongkok? Kalau di Tiongkok sendiri, kebetulan sekarang lagi musim semi, Ya. jadi lumayan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika summer itu puasanya bisa 18 sampai 19 jam. Ya. Namun di tahun ini kami hanya puasa sekitar 15 jam aja. Dari jam 4 pagi sampai jam 7 malam. 15 jam tapi lumayan lama ya, Siti ya. Dibandingkan dengan Indonesia begitu ya. Ya betul. Siti Tiongkoknya di kota mana? Di Beijing. Oh, di Beijing. Nah, kalau di Beijing suasana puasa itu seperti apa? Karena kan ya boleh dikatakan kan minoritas begitu ya di sana ya. Seperti apa begitu? Iya, minoritas. Jadi aktivitas selama Ramadan di sini karena pada dasarnya di China itu mayoritasnya ateis. Ya. Meskipun Ramadan, aktivitas di sini masih sama seperti hari-hari biasanya. Saat hari raya Idul Fitri pun nggak ada libur gitu. Ya. Bahkan pernah tahun-tahun sebelumnya juga ngerayain hari raya pas lagi ujian. Gitu. Lagi ujian tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Tapi sebenarnya juga di sini di China sendiri lumayan banyak sebenarnya masjid. Ya. Ada sekitar 200.000 masjid. Di Beijing sendiri juga ada masjid tertua dibangun 996 Masehi, Masjid Niuje. Di Ya. situ biasanya setiap hari mengadakan buka puasa bersama dan ketika malam hari juga ada tarawih bersama gitu. Iya. Nah, di Tiongkok seperti itu. Di bulan suci Ramadan semua masjidnya dibuka begitu, Siti? Ya, semua masjid dibuka, juga ada penjagaan ketat juga dari polisi sekitar sini. Ya, tapi berjalan dengan lancar begitu ya, tidak ada gangguan atau hambatan begitu. Betul, Ya. lancar. Intinya diberikan kebebasan begitu ya untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Iya, diberikan kebebasan. Ya, nah ini juga bisa menjawab nih desas-desus yang menyebut katanya kan ada pelarangan ini itu. Ternyata tidak begitu ya di Tiongkok ya. Tidak, di sini semua agama dibebaskan untuk berkegiatan keagamannya asalkan di tempatnya gitu. Ya. Bukan di public space. Oh, jadi kalau di masjid ya sudah di masjid saja begitu. Ya, betul. Tidak di lingkungan tempat tinggal, maksudnya begitu, Siti? Kalau di tempat tinggal boleh, tapi seperti di asrama. Yang penting jangan di public space, di sekolah. Ya, jadi kalau menggelar buka puasa bersama di restoran, di mall, nah itu tidak boleh begitu. Iya. Nah, Siti, tapi kegiatan biasanya ya di masjid-masjid yang ada di Tiongkok begitu ya, termasuk kalian juga di Tiongkok begitu, itu rutinitasnya apa kalau menjelang buka puasa begitu? Seperti apa? Rutinitas menjelang buka puasa sebenarnya seperti hari biasanya sih Kak. Ya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali, nggak kerasa Ramadannya di sini. Tapi biasanya teman-teman mahasiswa Indonesia di sini selain yang pengen buka puasa di masjid lokal sini, kita ngadain buka bersama di KBRI Beijing setiap hari selama 3 Setiap hari buka puasa di KBRI? Ya, di KBRI Beijing. Kapan terakhir Siti ikut di sana buka puasanya? Hampir tiap hari kok. Hampir tiap hari. Karena seru aja ngumpul sama masyarakat Indonesia. Iya, oh banyak yang ikut begitu buka puasa bersama. Banyak banget. Nggak cuman mahasiswa tapi ada WNI juga. Nah itu kegiatannya apa biasanya kalau di KBRI buka puasanya? Buka puasa bersama, terus habis itu salat maghrib berjamaah, dilanjut sama taraweh. Iya. Nah biasanya makanan yang muncul apa saja itu, Siti, di KBRI? Saya makanan-makanan yang kita rindukan ya, kayak bakso, rendang, opor ayam itu ada gitu di KBRI. Yang jelas tiap hari berganti menunya begitu. Ya, tiap hari ganti. Dan semuanya khas makanan Indonesia yang muncul di KBRI. Semuanya khas makanan Indonesia. Jadi bisa mengobati kangen begitu ya, kangen makanan Indonesia ya. Apalagi Pak Dubesnya, Pak Johari Atmangun juga sangat welcome gitu sama teman-teman. Pak Johari cukup baik ya di situ ya. Ya kami sering wawancara dengan beliau, bincang dengan beliau. Nah tapi kalau di Tiongkok ini memang meskipun tidak terasa ya puasanya begitu ya. Tapi kalau di kampus kalian begitu, nah apakah ada seperti perlakuan istimewa misalkan menjelang buka puasa atau apa begitu selama Ramadan ini? Kalau teman-teman di kampus biasanya teman-teman muslim dari negara-negara lain juga kita bikin acara buka bersama gitu.
bareng teman-teman dari negara lain yang Muslim. Ya, pernah Siti ikut? Pernah dong. Pernah ya. Nah itu seperti apa itu keseruannya? Seru aja kayak sama teman-teman dari Sudan, teman-teman dari Timur Tengah. Ya. Biasanya kita ngobrolin perbedaan-perbedaan kayak suasana Ramadan di negara-negara kita masing-masing gitu. Oh begitu. Nah apa yang menarik dari cerita orang Indonesia bagi mereka, Siti? Kalau di Indonesia itu yang mungkin nggak ada di negara lain ya. Biasanya kalau menjelang sahur tuh dibangunin. Oh ya, anak-anak suka keliling begitu ya. Ya. Ya itu nggak ada tuh di negara lain kayak gitu. Dan mereka ingin tahu cerita lebih banyak soal itu begitu. Iya. Nah Siti ceritakan kepada mereka. Tanggapan mereka bagaimana? Iya, mereka cukup tertarik ya melihat Indonesia karena keberagaman kita yang benar-benar banyak agama, meskipun Muslim itu mayoritas di negara kita, tetapi toleransinya sangat tinggi juga gitu. Jadi itu yang sangat mereka kagumi, Siti ya, dari Indonesia begitu ya. Ya. Tapi kalau buka puasa antar Muslim dari berbagai negara ya di kampus kalian begitu ya. Nah itu soal menunya bagaimana itu? Menunya biasanya Chinese food sih. Oh, jadi yang umum saja begitu ya? Ya, betul. Ya. Tapi biasanya dari kita bawa yang teman-teman Indonesia masak-masakan Indonesia, terus kita saling tukar makanan gitu sama teman-teman. Nah, contohnya apa yang pernah Siti bawa atau teman-teman bawa untuk dicicipi mereka? Ayam kecap, telur masak Bali, yang gampang-gampang aja sih. Ya. Nah, itu bagaimana tanggapan mereka dengan makanan Indonesia yang kalian bawa? Mereka suka makan Indonesia ya, karena rempah-rempahnya kan emang terasa, enak ya? Begitu ya, enak terasa. Begitu ya. Ya. Jadi tanggapannya semuanya positif tentang Indonesia ya, Siti ya? Iya, betul sekali. Iya. Baik, nah Siti rencananya untuk Idul Fitri bagaimana ini? Dari KBRI juga mungkin sudah informasi? Ya, dari KBRI sendiri setiap tahunnya selalu open house ya KBRI. Terus kita juga biasanya sholat Idul Fitri di sana. Ya. Oh di KBRI nanti sholat Idul Fitrinya, sekali open house begitu. Ya. Baik kalau begitu Siti. Siti terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semuanya lancar ya di sana ya. Terima kasih. Ya, selamat malam Siti. Selamat malam. Sebentar pendengar ya, Siti Nurmalasari, anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Nanti kita pantau bagaimana kegiatan warga negara kita yang lainnya di belahan dunia lain. Dari negara-negara lain tentunya kita ingin dengar cerita bagaimana mereka melaksanakan ibadah Ramadan. Jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Slang virus. Kita ikuti nuansa